Horas, selamat pagi dan salam sejahtera, Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab Ester pasal 2 ayat 17 dikatakan demikian. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Demikian firman Tuhan. Ester adalah seorang gadis yatim piatu dari bangsa yang terbuang. Secara manusiawi tidak ada alasan ia bisa menjadi ratu kerajaan terbesar pada zamannya. Tetapi ketika Tuhan bekerja, latar belakang bukan jadi penghalang. Tuhan dapat mengangkat orang yang sederhana untuk melakukan rencananya yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini terjadi ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan di kerajaan Persia. Raja yang memerintah saat itu adalah Raja Ahasweros. Di pasal sebelumnya, kita melihat Ratu Wasti yang merupakan ratu sebelumnya menolak perintah raja sehingga ia dibuang. Dan setelah itu diadakan pencarian perempuan-perempuan muda yang cantik untuk dijadikan ratu yang baru. Di antara banyak perempuan ada Ester. Ester bukan anak bangsawan. Ia seorang Yahudi yang diasuh oleh sepupunya, Mordekai. Secara manusiawi, Ester tidak punya kekuasaan, tidak punya nama yang besar, tidak punya hubungan politik, dan bahkan dia berasal dari bangsa buangan. Tetapi Tuhan menyiapkan sesuatu yang besar melalui hidup Ester. Ester dibawa ke istana dan menjalani masa persiapan yang panjang. Dan pada akhirnya, Raja memilih Ester menjadi ratu yang baru. Amanginang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari nats ini? Yang pertama adalah, Tuhan dapat mengangkat orang-orang yang sederhana untuk pekerjaan yang luar biasa. Demikian juga kita. Ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang biasa, orang yang tidak punya kemampuan besar, orang yang tidak punya pendidikan yang tinggi, bahkan kita sering menganggap bahwa kita adalah manusia yang biasa, yang tidak pernah dipandang oleh orang lain. Ingatlah, Tuhan bisa memakai kita, orang-orang yang kecil, orang yang sederhana, untuk melakukan pekerjaan yang besar. Oleh karena itu, jangan rendah diri terhadap keadaanmu saat ini. Tetapi selanjutnya, supaya Tuhan bisa memakai kita, ada proses yang harus kita jalani. Ketika tadi kita melihat nas ini sebelumnya, sebelum menjadi ratu, Ester harus melewati masa persiapan yang panjang, yang tidak instan. Ada waktu untuk dibentuk, dididik, dilatih, dan diproses. Manusia saat ini seringkali ingin doanya langsung dijawab. Seringkali ingin langsung berhasil tanpa perjuangan. Seringkali ingin dipakai Tuhan tanpa pembentukan karakter. Tetapi Tuhan bekerja melalui suatu proses. Sama seperti pohon yang besar, dia tidak tumbuh dalam satu malam. Demikian juga emas yang indah harus melewati proses pemurnian yang panjang lewat api yang membakar. Demikian juga hidup kita butuh proses, dan terkadang proses itu panjang, berupa penantian, kesulitan, kegagalan, air mata, bahkan kesepian. Tapi justru di sanalah karakter kita dibentuk. Dan dalam proses itu juga kita harus belajar taat, sama seperti Ester. Dia taat, dia mendengarkan nasihat Mordekai. Ia tidak sombong. Ia memiliki sikap yang baik
sehingga disukai banyak orang. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang selanjutnya yang bisa kita pelajari dari nas ini adalah setelah Tuhan memilih dan mengangkat Ester, tentu Tuhan punya tujuan di balik pengangkatan Ester itu. Ester menjadi ratu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi alat Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi dari rencana pembunuhan besar-besaran. Oleh karena itu, firman ini juga mengingatkan kita supaya kita menggunakan posisi kita, menggunakan seluruh hidup kita, menggunakan seluruh berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan untuk tujuan Tuhan. Kalau hari ini kita diberi pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga, kemampuan, jangan hanya dipakai untuk diri sendiri, tetapi pakailah itu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita, dan kita dapat menjalani seluruh proses pembentukan kita, dan jadilah kita alat Tuhan, orang-orang yang menerima kasih setia dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami puji dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Melalui kehidupan Ester, kami belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang bekerja di balik setiap proses kehidupan kami. Engkau mengangkat orang-orang yang sederhana. Oleh karena itu, biarlah dalam setiap proses yang kami jalani, kami tidak mudah mengeluh, kami tidak mudah menyerah, dan tidak kehilangan pengharapan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia menjalani proses hidup bersama-Mu. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami takut, teguhkan hati kami. Ketika kami tidak mengerti jalan-Mu, tolong kami untuk tetap percaya kepada rencana dan rancangan-Mu yang indah. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bagi setiap jemaat yang sedang bergumul dalam pekerjaan, keluarga, ekonomi, pelayanan, kesehatan maupun masa depan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ajarlah kami Tuhan untuk percaya bahwa tidak ada hidup yang kebetulan di hadapan-Mu. Seperti Ester yang Tuhan pakai untuk maksud yang besar, pakailah juga kehidupan kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, anak-anak, orang tua, kaum muda, lansia, dan seluruh jemaat-Mu. Curahkan damai sejahtera, kesehatan, sukacita, dan penyertaan Tuhan senantiasa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini tidak hanya tinggal di telinga kami, tetapi bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.